Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Biayaan.net ini adminnya benar-benar kekeh ya, nggak mau ngakuin dia scam. Entah karena masih bisa menjerat member baru atau member lama dijerat untuk deposit terus-terusan ya. Oke, di sini ada beberapa teman yang coba withdraw. Sekarang ini makin konyol peraturannya ya. Nanti saya kasih cuk. Kita coba withdraw dulu ya. Ini saya belum bisa. Nah, begitu saya klik oke, nah ini kalau yang mau narik saldo itu ada tulisan kita harus menyelesaikan tugas sertifikasi. Setelah menyelesaikan sertifikasi, Anda dapat menarik uang dengan cepat. Setoran akumulatif sebesar 20 juta dapat berhasil diverifikasi. Silahkan hubungi tutor khusus Anda jika ada pertanyaan. Oke ya, nah tadi saya sudah coba japri langsung. Ini obrolan singkat aja ya antara saya dengan si adminnya ya. Untuk nomor adminnya sendiri itu ada di aplikasi ya. Ini ada gambar WhatsAppnya ini bawah pojok kanan ya, persis di atas logo menu akun. Itu klik aja ya, langsung di sini saya nanya ngobrol-ngobrol ya. Oke, ini Schneider PV. Nah, terus saya nanya nih, ini uang saudara saya gimana urusannya. Jadi kemarin itu saya ada terima gambar ya dari temen, dia narik di tanggal 3 Januari jam 10 kemarin, itu sampai hari ini masih belum masuk juga ya. Nah, terus jawabannya begini, ini kemarin jam 10 malam, jika penarikan gagal, ini cukup responsif ya, jadi 1 menit aja dia langsung balas. Katanya kemarin itu karena bank kekurangan staf selama liburan, sekarang kecepatan peninjauan bank terlalu lambat dan terlalu banyak penarikan dari anggota. Oke, logika ya, bank kekurangan staf. Setahu saya kalau untuk transfer atau terima uang itu nggak melalui teller lagi, jadi otomatis aja ya dilakukan oleh sistem ya. Jadi kita cukup login aja, atau malah kalau untuk batch payment kayak sistem penggajian atau payroll ya di pabrik gitu ya, bank itu bermainnya di form Excel atau form khusus yang mereka siapkan dari pihak pabrik. Itu tinggal ekstrak data aja, di copy paste, dikasihkan ke bank. Nah, pihak bank itu langsung per batch ya, jadi bisa satu batch itu bisa 1000 akun sekaligus ya transfer, cuman hitungan menit ya. Jadi kita edukasi sedikit aja nih buat teman-teman yang masih mengidolakan atau mendewakan Schneider. Tolong berpikir jernih, dari awal saya bilang tolong berpikir jernih ya. Kita pakai logika aja. Di sini saya tanya lagi nih, yang soal 20 juta tadi, ini maksudnya gimana ya? Alasan apa lagi sekarang? Kalau scam ya udah close aja aplikasinya, kasihan orang-orang yang berharap lebih. Saya bilang berharap lebih karena sampai detik ini masih ada aja yang mempromosikan Schneider ya, dan besar kemungkinan sampai detik ini pun mungkin masih ada orang yang deposit ke Schneider. Bukan scam, Schneider stabil. Kalau stabil kenapa nggak bayar-bayar ya? Kenapa harus depo 20 juta dulu baru dibayar? Kalau stabil bayar dulu semua, beresin. Yang withdraw 100.000 aja udah nggak sanggup bayar, apalagi yang 2 juta jadi 20 juta. Nah, yang ini itu yang kemarin ikut program promosi itu ya. Ini ada keseimbangan 18.700.000. Itu yang saya maksud 20 juta ya. Udah close aja, ganti aplikasi lain lagi aja. Tidak perlu mengisi ulang, Anda dapat menarik uang dengan cepat setelah selesai mengisi daya. Ya, di sini dia bilang tidak perlu mengisi ulang.
Anda dapat menarik uang dengan cepat setelah Anda selesai mengisi daya. Ini agak-agak bersinggungan ya. Di sini dia bilang nggak perlu isi ulang, tapi yang di bawah dia bilang dapat menarik uang dengan cepat setelah Anda selesai mengisi daya. Oke, saya coba WD dulu sama saudara saya yang 18 jutanya. Oke. Nah, di sini ini pakai punyaan teman sebenarnya. Kalau saya pribadi saya nggak ikutan ya. Oke, ini teman saya minta tadi tolong withdraw. Dia withdraw jam 10 ya, dia kirim ke saya itu sekitar jam 1:30 ya, setengah 2 siang, tanggal tanggal 4 Januari. Harap bersabar jika Anda ingin menarik uang dengan cepat, dapat menyelesaikan autentikasi. Penarikan Anda akan tiba di rekening bank Anda dalam waktu 1 menit. Autentikasi itu yang mana? Yang Anda hanya perlu mengisi ulang 20 juta. Beritahu saya setelah isi ulang selesai. Oke, di sini saya mulai pakai kata-kata yang agak-agak ini ya, agak agak konyol gitu. Jadi ya logika aja gitu ya. Ngapain saya deposit 20 juta cuman mau buat narik 300.000 ya? Kalau ada orang yang kayak begini, orang bego ya berarti ya, jujur bego banget. Silahkan kok Anda mau komentar apa juga di bawah, terserah. Kalau Anda emang deposit 20 juta demi narik katakanlah 5 juta atau 10 juta, atau bahkan di akun Schneider Anda ada uang 200 juta, Anda disuruh untuk deposit lagi 20 juta dan Anda berpikiran oke, saya deposit, yang penting 200 juta saya bisa cair. Gimana kalau saya balik pernyataannya? Anda ada deposit 200 juta ya, dan ini aja 200 juta belum cair, sudah Anda tambahkan lagi 20 juta. Gimana kalau malah ngikut nggak cair? Uang Anda yang ada di Schneider bertambah jadi 220 juta. Kerugian Anda bukan hanya 200 juta, kerugian Anda menjadi 220 juta. Bego nggak itu namanya? Kalau begitu harap bersabar. Udah bersabar dari tanggal 28 ya. Jadi saya manfaatin data teman saya. Ini data teman saya dari tanggal 29 dia masih bisa WD ya. Ini tanggal 30 dia udah nggak bisa WD. Ini setiap hari dicoba terus ya. Moga-moga Schneidernya lagi baik hati, tiba-tiba di cash out ya, kan kita nggak tahu dia mau nyari-nyari nama ya. Bersabarlah sampai 2027, tidak butuh waktu lama, bersabarlah. Tapi kapan gitu ya? Oke, coba kita lihat lagi di Schneider ya. Ini kemarin dia udah bawa-bawa sinar mas. Terus saya sempet di-kick ya dari grupnya. Ini saya nggak tahu kemarin saya ngomong apa gitu, mungkin agak menyinggung ya. Tapi udah join lagi. Oke, ini grupnya aja udah ganti ya. Udah ganti nih, ini grupnya, ini grup Schneider. Jadi share link bebas. Sekarang dibuka ya. Oke nih. Orang-orang juga mulai pada nyaprak ya. Barang siapa yang mau tarik 20 juta hari ini tidak perlu Anda isi ulang 20 juta hari ini, isi ulang 2 juta. Lihat, ada yang deposit 8 juta. Sabar nunggu antrian. Oke. Kominfo sendiri itu pembiayaan.net sudah muncul. Ya, kalau kita mau nyari tahu itu banyak sebenarnya. Nah ini ya, nama situs Schneider Electric menawarkan pembiayaan itu sudah ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 2021 bahwa Schneider Finance ini bukan berasal dari
Schneider ya, ini bisa dicek langsung, masuknya dimasukin di kategori hoax ini kan, dan ini dari Kominfo ya. Jadi banyak alasan orang-orang kenapa kok nggak pada lapor ya ke polisi. Nah, biasanya sih karena malu ya, udah tahu ini investasi bodong, soalnya juga udah lama sih ya. Udah tahu investasi bodong kok tetap ikut gitu kan. Tetap ikut gitu. Terus jumlah uangnya nggak sedikit, yang ada malah diketawain dulu mungkin ya, diketawain ya, memang pasti polisi juga manusia gitu. Kalau ketemu hal konyol kayak gini pasti mungkin nggak ketawa ngakak, tapi ya senyum-senyum sendiri, udah tahu investasi bodong kok ya ikutan gitu kan. Ya di sisi lain ya emang konyol aja ya, emang konyol ya. Dari promosi-promosinya aja kemarin udah konyol. Kita deposit 2 juta jadi 20 juta, tapi banyak yang kena ya. Banyak di grup itu, kalau kita bisa lihat banyak yang kena ya. Mulai dari ada yang deposit 7 juta. Kalau mau coba kita rame-rame ke Linku. Kita ke Linku, gimana caranya kita blokir rekening orang di Linku ya. Jadi kita sertakan bukti-buktinya. Linku. Nah, di sini kan Linku ya. Kalau kita ngelihat di sini, ini dia transfernya ke Linku. Ya, ini transfer ke bank lain, bank CIMB Linku Go Work. Ya kan, di sini bisa kita kontak ke CS Lingkunya, tapi nggak tahu ya ini kapan dia balasnya. Ini saya ketik yang terakhir, setidaknya akan agar akun tersebut bisa dibekukan sehingga mereka tidak bisa pindahkan dananya. Karena saya khawatirnya begini, di sini dia selalu bersabar, tidak butuh waktu lama, bersabar. Ini menenangkan orang ya. Dia frontline, dia tugasnya menenangkan orang-orang. Orang kayak gini mungkin susah banget untuk dibuat marah ya. Terus dia ngulur-ngulur waktu, sementara dana yang ada itu dikumpulin semua dan dipindah-pindah ke rekening, mungkin ada di Hong Kong atau ada di negara mana gitu. Jadi nggak untraceable ya. Kalau udah offshore itu agak susah karena duitnya udah dipencar ya. Bagi yang tahu teknik money laundry mungkin lebih tahu dari saya ya. Kalau saya sih kebanyakan dari nonton film aja ya. Coba dia kita rame-rame lapor ke Lingku atau ke kepolisian ya. Kalau udah melibatkan orang banyak harusnya sih bisa. Oke, cukup di sini aja pembahasan mengenai Schneider untuk malam ini. Terima kasih telah menonton video nyapraknya saya sendirian mengenai Schneider. Terima kasih ya telah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.